Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja puji syukur hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita berjumpa kembali dalam majelis yang insya Allah kita harapkan turunnya keberkahan dari apa yang akan kita pelajari di antara ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini melanjutkan pembahasan tentang bayanu haqiqati kulli jahiliyah al-fisq wariddah, yakni penjelasan tentang setiap perkara jahiliyah, kemudian kefasikan. Dan insya Allah pada malam ini setelah beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas sampai ad-dhalal, yaitu kesesatan, maka malam ini kita akan masuk kepada ar-riddatu wa aqsamuha wa ahkamuha. Murtad, jenis-jenis dan hukumnya. Ar-riddatu lughatan ar-ruju'u. Riddah secara bahasa yaitu kembali. Ar-ruju'. Kembali di sini bukan kembali dalam konotasi yang baik, tapi dalam konotasi yang buruk. Kembali kepada kekufuran. Maka ada istilah al-kufru ba'dal iman. Jadi kufur sesudah beriman. Dari beriman kemudian dia menjadi kufur. Berarti sebelumnya dia pernah melakukan kekufuran, kembali kepada kufur, maka itulah murtad. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 21, Allah berfirman, ya qaumid khulul arda al-muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian kepada negeri yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Ini perintah Nabi Musa kepada Bani Israel. Allati kataballahu lakum, yang negeri itu telah diwajibkan kalian untuk memasukinya. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian
yakni mundur ke belakang. Di situ disebutkan wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian yakni larinya di sini bukan maju ya, tapi mundur. Mundur kemana? Ila adbarikum, yakni atau ala adbarikum, mundur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, niscaya kalian akan mendapatkan kerugian. Ini secara bahasa, yaitu ar-ruju' di situ kembali, mundur maksudnya ke belakang. Ai la tarji'u, yang dimaksud jangan kau lari ke belakang. Ala adbarikum, kalimat yang tidak bisa dipisahkan di situ ada yakni la tarji'u ala adbarikum, jangan kalian kembali atau mundur ke belakang. Wariddatu fil istilahi syar'i, adapun menurut istilah atau secara syar'i, ar-riddatu hiya al-kufru ba'dal islam, yaitu kafir sesudah dia berislam. Dia sudah menganut agama Islam, kemudian dia murtad, berarti dia telah keluar dari Islam itu. Kalau dia keluar dari Islam, berarti dia kafir. Kadang orang itu keluar dari Islam, padahal sejak kecil dia sudah berislam. Bapaknya Islam, ibunya Islam, maka secara otomatis dia adalah seorang muslim. Kemudian dalam perjalanan hidupnya dia murtad. Ada orang yang sebelumnya dia non-muslim, kemudian dia masuk Islam. Padahal hakikatnya bayi yang lahir di bumi ini, mereka semua adalah membawa tauhid. Berarti hakikatnya dia Islam. Akan tetapi berubah karena syaitan telah menggelincirkannya. Melalui siapa? Melalui kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, menjadikan dia Majusi. Nah setelah itu kadang dia kembali lagi kepada fitrah, masuk Islam lagi. Berarti ketika seseorang itu keluar dari Islam, setelah dia beriman, kemungkinan hal itu akan berulang kembali. Dia balik lagi menjadi seorang muslim. Karena kadang kemurtatan itu bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, dia terlahir dari keluarga Nasrani. Hakikatnya dia sejak bayi membawa keislaman, membawa fitrah. Lantas karena didoktrin oleh kedua orang tuanya bahwa ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, otomatis dia telah keluar dari fitrah. Pertanyaannya, sengaja atau tidak itu? Hah? Dia merasa dirinya keluar dari Islam atau tidak? Tidak.
Malah dia menganggap bahwa itu yang benar. Karena sejak kecil sudah ditanamkan kesesatan, ditanamkan kekufuran. Padahal dia telah keluar dari keislamannya, keluar dari fitrahnya, keluar dari tauhid. Yang mestinya dia hanya menyembah kepada Allah, tapi ternyata dia harus menyembah beberapa ilah, sesembahan. Apakah itu bapak? Apakah itu anak? Apakah itu roh? Roh apa? Oh, koruh. Iya, misalnya begitu. Jadi kadang nggak sengaja dia telah keluar dari kesucian fitrahnya. Ini. Kemudian setelah itu dia menemukan kembali kebenaran. Kadang dia pelajari secara ilmiah, kemudian dia kembali lagi kepada tauhid. Maka berbahagialah orang yang telah menemukan itu kembali. Tapi yang ironi itu sejak kecil dia dididik dengan Islam. Nah, kebalikannya ini. Terlahir dalam keadaan fitrah, hidup di lingkungan Islam, dididik dengan Islam, dalam perjalanan dia murtad. Disinilah letak hidayah, bahwa hidayah itu hanya hak Allah Jalla wa'ala. Kadang orang yang sudah hidup dalam lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya keimanan, tapi dalam perjalanannya dia telah menyimpang. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi petunjuk bagi siapa saja yang dikehendaki, dan juga menyesatkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk itu, mintalah kepada Allah al-istiqamah. Mintalah keteguhan hati. Mintalah as-sabat. Dan itu yang kita minta setiap hari. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak, yang memegang seluruh hati manusia, yang menggerakkan, ya. Musarrif itu menggerakkan. Wahai zat yang menggerakkan seluruh hati manusia, gerakkan hati kami untuk taat kepadamu. Riwayat Muslim, ada riwayat Tirmizi, ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinik, atas agamamu. Sebagaimana doa kita yang kita ucapkan, yang Allah ajarkan dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Allah, Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Karena orang itu berubah, itu berangkat, berawal dari perubahan yang ada pada hati. Dan itu kelihatan atau tidak? Gak kelihatan. Wingi lo nang masjid, dadak meneh nang gereja. Begitu mudahnya berubah. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Itu drastis ya, perubahannya dari iman menjadi kafir ya. Kadang-kadang tidak drastis. Dari sunnah menuju bid'ah. Ini. Padahal dia taklim, mempelajari manhaj al-sunnah. Malam harinya melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Nah ini. Itu perubahan juga ya. Walaupun tidak se ekstrim yang
awalnya iman jadi kafir. Ini mungkin barangkali masih mungkin manhaj. Dari manhaj ahlul ahwa, dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah misalnya. Tapi ya tetap saja kan berbahaya nanti kalau sudah sampai kepada titik kulminasinya. Puncak kesesatannya. Dari iman menjadi kafir. Dan itu dikabarkan oleh Nabi. Di pagi hari beriman, sore hari kafir. Wa yumsiya mu'min, wa yusbihu kafir. Sore dia beriman, paginya kafir. Hanya tergiur oleh apa? Kenikmatan dunia. Wal iyadu billah. Jangan sampai itu terjadi. Baik. Al-kufru ba'dal Islam. Boleh juga menurut istilah ar-riddatu al-kufru ba'dal iman. Sama. Sekalipun al-Islam dan al-iman itu memiliki martabat tersendiri. Tapi kalau al-iman dalam kategori martabat agama, dia lebih tinggi. Tapi kalau al-iman dalam arti keyakinan, sama dengan Islam. Sama dengan Islam. Baik. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Maka barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, artinya tetap dalam kemurtadannya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang amal ibadahnya terhapus, musnah amal-amal mereka di dunia dan juga di akhirat. Berarti sudah tidak punya pahala amal soleh. Tapi kalau amal atau dosanya terhapus juga atau tidak? Hah? Tidak terhapus, justru malah mengkristal dengan kemurtadannya itu. Malah melembaga, malah kokoh dosanya itu dengan kemurtadannya itu. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Di sini ada 4 konsekuensi. Kalau orang itu yartadid an dinil Islam, murtad dari agama Islam, pertama konsekuensinya kafirun, kafir. Yang kedua apa? Habitat a'maluhum, pahala amal solehnya habis. Min ashabin nar, dan dia termasuk penghuni neraka. Yang keempat, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Berarti tidak ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu bagi mereka siapapun pelaku dosa besar yang masih bertauhid, yang masih ada keimanan pada dirinya, walaupun seberat zarrah, walaupun seberat biji apa bisa, biji sawi ya, atau sekecil apapun, maka tauhid itulah yang menyelamatkan dia dari neraka. Tapi yo diembek-embek wis entek nang neraka miliaran tahun, nek dosane akeh. Tapi keluar dari neraka dia, masuk ke surga ujung-ujungnya. Lumayan gak? Lumayan gak? Ayo ngomong lumayan. Berarti daftar lah, jadi model kayak ngono. Jangan. Ya meskipun ujungnya masuk surga, jangan sampai mampir. Apalagi disengaja.
apalagi dicita-citakan, jangan. Makanya jangan sampai ada orang punya pemikiran, wah, sing penting la ilaha illallah sampai mati. Aku tak belunat dhisik saiki. Engko nek sadurunge mati tak tobat. Emang tahu usianya sampai berapa? Tahu menjelang kematiannya? Tidak ada kabar berita, tidak ada surat yang turun sebagai pemberitahuan. Sementara kematian datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Maka jangan diprogram. Aku tak bejat di CI, engkau nes megap-megap aku tak masuk Islam. Siapa yang bisa menjamin kalau kita sudah kondisi sakaratul maut kemudian mampu mengucapkan kalimat tauhid? Tidak ada jaminan. Karena setiap pelaku dosa besar itu akan digiring kepada syirik. Digiring kepada kekafiran. Setiap pelaku dosa besar. Apakah itu zina, apakah itu membunuh, apakah itu minum khamr, apakah itu judi, dan seterusnya. Setan akan menggiring kepada puncak dosa yang bernama asyirku billah, syirik. Kemudian aqsamuha, pembagian murtad di antaranya ar-riddatu tahsulu biirtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Murtad itu terjadi tatkala seseorang itu melakukan salah satu di antara pembatal pembatal Islam. Wa nawaqidul Islami katsiratun tarji'u ila arba'i aqsam. Dan pembatal keislaman itu banyak. Tapi kembali merujuk kepada 4 yang pokok. Hiya ar-riddatu bil qawli. Ini dari aspeknya. Ada murtad itu karena perkataan. Jadi lisannya ini yang mengakibatkan dia kemudian keluar dari Islam. Kasubbillahi ta'ala, seperti mencaci maki Allah dengan lisan. Oh, Allah enggak adil. Misalnya begitu. Dia ucapkan dengan lisannya. Awak dewe ibadah awan bengi tapi sik melarat. Sementara tetangga saya enggak pernah ibadah. Tiap hari maksiat tambah soge. Hati-hati, ucapan seperti itu termasuk mencaci maki Allah. Mengatakan bahwa Allah zalim. Allah tidak adil. Ini termasuk. Dan juga yang lainnya. Mencaci maki Allah. Merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kedudukannya sebagai zat yang al-Quddus, yang suci. Suci dari cacat dan aib. Contoh bahwa Allah itu bersih dari cacat dan aib, bahwa Allah itu punya anak. Kalau punya anak berarti punya apa berarti? Kayak sampean duwe anak berarti duwe apa? Duwe bojo. Lho bojone sapa? Mari bojo engko berarti ana Siapa saja yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu berarti mencaci maki Allah. Padahal Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak punya terah nasab ke atas, gak punya. Dia Allah yang tunggal esa. Ini antum mesti ada terahnya ke atas, ada ke bawah, gurung karuan. Belum tentu punya anak. Tapi antum pernah menjadi anak. Kalau pernah menjadi anak berarti punya apa? Punya apa?
Punya orang tua, nggak mungkin antum keluar teko jorongan, kelutuk ya, atau keluar dari mana? Dari batu cadas seperti unta, betinanya Nabi Soleh. Karena itu mukjizat. Nggak mungkin langsung keluar seperti itu, melalui proses. Ya. Kita tidak berbicara tentang Adam dan juga Hawa, ya. Tapi umumnya secara kauniyah, hukum sunnatullah itu, siapa yang terlahir di sini pasti ada orang tuanya, entah itu secara syar'i ataupun secara biologis. Ada yang biologis dan syar'i, tapi ada yang biologis saja tanpa syar'i. Ya mungkin anak dari hasil apa? Anak biologis tapi tidak anak syar'i. Tapi tetap sunnatullah, nggak mungkin keluar begitu saja dari pohon, dari benda apapun. Nah itu makhluk. Tapi kalau Allah, jangan disamakan dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu berbeda sama sekali dengan makhluk. Jangan disamakan. Maka orang-orang yang mencaci maki Allah itu berarti hakikatnya mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, berhati-hati di dalam memahami tauhid asma dan sifat-sifat Allah. Bisa jadi mencaci maki Allah, meniadakan sifat-sifatnya. Nggak ada sifat-sifat Allah itu. Tujuannya baik, pengen mensucikan Allah, tapi caranya buruk, yaitu dengan meniadakan sifat. Sementara Allah sendiri telah menetapkan sifat-sifat itu pada dirinya. Hanya karena dia gagal faham tentang memahami sifat Allah. Ketika Allah mengatakan tangan, bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan Allah sendiri mengatakan begitu. Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya telapak kaki, Allah punya jari jemari. Allah sendiri yang mengatakan begitu dalam Quran dan Sunnah. Akan tetapi mereka gagal faham, tujuannya baik, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Tapi caranya yang salah dengan meniadakan sifat yang sudah Allah tetapkan. Itulah yang dimaksud tujuan baik tapi caranya salah. Yang benar, tujuan yang baik itu harus dengan cara yang baik. Maka disitulah butuh kaidah-kaidah bagaimana memahami tauhid asma dan sifat. Jangan memahami seperti kau memahami makhluk. Kalau kau memahami, menerapkan sifat-sifat Allah sebagaimana kau terapkan kepada makhluk, itu kesalahan awal yang akhirnya kau melakukan apa? Peniadaan terhadap seluruh sifat-sifat. Jadilah Jahmiyah atau sebagian ditolak, jadilah Asy'ariyah, Maturidiyah. Menolak sebagian besar, menerima hanya sebagian. Mek piro sing diterima? Rong polo duduk 200. 200 sing akeh, 20 mek ditetapno, padahal sifat Allah begitu banyak, lebih dari nama-namanya. Ini. Au rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci maki Rasulullah. Kasubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Rasulullah itu banyak istrinya. Kan itu dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Istrinya banyak, dituduh sebagai seks mania. Dia lupa kalau nabi-nabi sebelumnya istrinya tambah banyak. Nabi Sulaiman 70, Rasul mek 11, titik apa akeh? Halo, dibanding nombe awakmu ya titik sampean situ gak mari-mari. Sampai saya itu gak duwe istri, sampean seizwan terus.
Istriku kudu telu, tri. Sampai saya iswan sampai hari ini. Iya kan? Kalau Rasulullah 11 itu kalau dibandingkan antum ya masih lebih sedikit dibandingkan dengan nabi yang lain. Dibandingkan antum ya banyak. Islam itu datang, agama terakhir yang dibawa Nabi Muhammad itu membatasi jumlah istri. Bukan nyuruh istrinya 4, bukan. Kalau sebelum Nabi Muhammad itu bebas. Memiliki istri itu bebas. Mau 100, mau 200, mau 1000 boleh. Nek mampu silakan. Tapi begitu Islam datang, umat Rasulullah ini dibatasi. Wes coake-ake mek papat tok umatnya. Tapi nabinya 11 itu cukup sedikit dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini tuduhan keji kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul itu hiperseks. Tidak. Otomatis tentu orang yang istrinya banyak akan diberikan oleh Allah, apalagi di kalangan para nabi, para rasul, orang-orang soleh diberikan kekuatan syahwat yang kuat. Wajar kalau seperti itu. Karena itu karunia dari Allah. Bagaimana punya istri banyak kalau dia impoten? Kasihan gak istrinya? Kasihan. Jadi ini. Kadang ada yang mencaci maki. Kenapa dia menikah dengan Aisyah? Ketika usia 7 tahun. Ada tuduhan kepada beliau bahwa beliau itu pedofil. Ini kekejian yang luar biasa. Padahal Nabi menikahi Aisyah usia 7 tahun belum serumah. Beliau berumah tangga serumah dengan Aisyah setelah Aisyah haid. Usia berapa? 9 tahun. Dalam Islam itu boleh menikah dengan wanita kalau sudah apa? Sudah haid. Berarti apa? Sudah siap, sudah matang alat reproduksinya. Sudah siap untuk produksi. Karena sudah haid. Dan 9 tahun Aisyah sudah haid. Tetap aja kalau mereka tolok ukur ya, standar ukurnya zaman sekarang tetap aja akan dianggap apa? Nikahi gadis kecil, menikahi anak bau kencur. Apalagi mereka menetapkan minimal wanita harus menikah itu usia berapa? Sekarang 19 tahun ya, 19 tahun. Lah sing netepno 19 iku sapa? Ya kan? Menungso enggak? Kalau Allah Jalla wa'ala, boleh enggak kita menikah dengan gadis usia 17 tahun? Boleh enggak? Ya apa kira-kira? Tepak enggak? Menengahi sampean iku nyimpen asline. Kawan ninja, jawab. Ya, kalau sudah haid itu sudah boleh dinikah. Perkara dia kecil, suaminya lebih dewasa, bahkan tua, itu urusan lain. Kalau antum bisa mendidik dia dengan baik, ya tidak langsung rumah tangga serius, tetap main-main dulu. Sebagaimana Aisyah, kadang berlomba lari cepat sama Nabi. Kadang Aisyah melihat pertunjukan permainan pedang. Wong jenenge sik cilik. Ditinggal Rasulullah meninggal, Rasul usia 63 wafat, Aisyah masih usia 18 tahun. Coba bayang 18 tahun wis dadi rondo. Berarti umpama anak saiki sik kait metu apa? Sik kait metu SMA wis dadi rondo. Tapi karena dia janda Rasul, istri Rasul dunia dan akhirat, gak boleh dinikahi oleh siapapun. Umpama zaman saiki ana rondo 18 tahun, ya apa kira-kira? Sampai nak peringas doa takoki gak jawab. Ya. Jadi ini banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu kasus-kasus ini dilakukan oleh orang-orang kafir di Eropa, di Prancis, di Denmark dulu kan,
melalui media mereka, Jilan Posten dengan karikaturnya. Itu layak untuk diperangi orang-orang seperti itu. Itu termasuk kafir harb, kafir yang memproklamirkan peperangan dengan Islam. Kalau sudah seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan oleh kaum muslimin yang mengaku dirinya muslim, dia mencaci maki Rasul dengan mengatakan bahwa wah, Rasulullah ini kayak mau menaklukkan benteng Romawi saja. Wong tidak punya kekuatan apa-apa, sementara yang dihadapi adalah imperium. Kalau bahasa sekarang, negara adidaya yang memiliki kekuatan pasukan dan persenjataan yang hebat. Ucapan ini pernah disampaikan pada saat perang Tabuk oleh orang-orang munafik. Sehingga kemudian diturunkan ayat 65 pada surah At-Taubah, surat 9 ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, apa jawab mereka? Tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya tadi kami hanya bersenda gurau dan main-main. Saya tidak sungguh-sungguh wahai Rasul mengucapkan kalimat itu. Maka Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada mereka, apa katanya? Katakanlah Muhammad. Apa yang harus dikatakan? Apakah dengan Allah? Abillah, apakah dengan Allah? Ayat-ayatnya. Wa ayatihi, Rasulnya. Wa rasulihi, kamu selalu berolok-olok. Kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Kata Allah pada ayat berikutnya, la ta'tadhiru, tidak usah kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir sesudah beriman. Ayat berapa itu? Baca ayat berikutnya. Ya, baca. La ta'tadiru. Tidak usah kamu meminta maaf. Kenapa? Karena kamu kafir sesudah beriman. Kalau sudah kafir sesudah beriman, berarti keluar dari agama Islam atau tidak? Iya. Au malaikatihi, atau mencaci maki malaikatnya. Siapa malaikat yang dicaci maki? Contohnya Jibril, Mikail. Siapa yang mencaci maki? Orang-orang Yahudi. Oh, Jibril itu salah alamat. Ngei wahyu kok nang Nabi Muhammad. Kok nang Muhammad wong Arab? Mestinya kita Bani Israel yang dapat wahyu. Keliru Jibril itu. Makanya Jibril itu menjadi musuhnya Yahudi. Jibril dan Mikail. Karena dituduh telah salah alamat memberi wahyu. Ini contoh. Tuduhan yang keji. Au ahadin mir rusuli, atau mencaci maki sebagian dari para utusan. Itu dalam kitab Bible mereka. Di kitab Kejadian kalau tidak salah, itu ternyata Nabi Daud dituduh berzina dengan istri panglima perangnya. Panglima perangnya suruh apa? Suruh perang. Nabi Daud tertarik dengan istrinya. Didatangilah istrinya itu kemudian dizinai. Ini kekejian yang ada di dalam kitab mereka. Tentang siapa? Tentang Daud. Mencaci Nabi. Maka demikian pula seorang muslim kalau mengikuti pemahaman ini, salah dalam memahami seorang nabi, maka dia termasuk kategori ar-riddatu bil qawli, murtad, yaitu dengan ucapannya. Au idda'a ilmil ghaib,
atau dia mengklaim dirinya mengerti, mengetahui ilmu gaib. Aku mah pengerek kepethuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngomong nang aku, Gus, kon wis gak usah salat. Soalnya kon wis sampai tingkat makrifat. Aku oleh kabar ngono, tepak aku wis prei. Jadi dia mengklaim dirinya mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu. Ya. Berarti dia mengklaim dirinya mengerti perkara yang gaib. Aku mimpi bolak-balik, isine podo. Nek tlatah Jawa iki bakal pedot jadi loro. Pulau Jawa ini akan patah jadi dua di tengah-tengah. Loh, ini orang-orang yang mengklaim seperti itu menganggap bahwa dia tahu perkara yang gaib. Ini sudah lagi viral itu kan di YouTube tentang sinyalemen yang akan datang bahwa akan terjadi perpisahan Pulau Jawa itu. Ini contoh orang yang telah murtad. Kalau dia seorang muslim mengatakan kalimat itu, maka dia telah keluar dari Islam. Atau mengetahui perkara yang gaib yang lain. Mungkin barangkali dia tahu tentang ramalan-ramalan masa depan atau nasib-nasib seseorang. Kon kok nasibmu ngene. Soalnya aku wis ono gambaran jelas. Rezekimu iki ketokane puret. Mangane kon kudu ngene, sediakno iki wedhus ambek ayam, cok lali, misalnya begitu. Sudah pakai syarat-syarat, sudah pasti menjurus kepada syirik, sudah kufur karena dia mengklaim dirinya mengerti yang gaib, kemudian melakukan kesyirikan dengan melakukan syarat-syaratnya, dan itu ritual kesyirikan. Ini dengan ucapan-ucapan mereka. Au idda'an nubuwah, atau mengklaim bahwa dirinya mendapatkan nubuat, kenabian. Au tasdiq man yadda'iha, atau membenarkan orang-orang yang mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu. Jadi para pengikut nabi-nabi palsu yang membenarkan ucapan-ucapan orang-orang yang meramal masa depan, kemudian dibenarkan. Orang yang tasdik membenarkan ramalan-ramalan itu sama satu gerbong. Berarti dia apa? Murtad ar-riddatu bil qaul. Karena dia membenarkan dengan ucapan itu. Au du'a'u ghairallah, atau dia meminta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Bisa jadi minta kepada kuburan-kuburan keramat. Atau kepada penghuni-penghuni kuburnya. Mungkin kuburan wali, mungkin kuburan sunan. Jangankan waliullah, para aulia, hatta kubur Nabi. Kau datang ke Madinah, kau sholat di Raudhah, setelah itu kau ziarah ke makam Rasul. Ketika kau melewati makam beliau, kau katakan, ya Rasulullah aghithna, tolong kami wahai Rasulullah, beri aku pertolongan. Apa? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Syirik, kau meminta kepada selain Allah. Sungguh pun kau minta kepada Nabi. Kalau minta tolong, idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Itu yang diajarkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas, dan tentunya kepada semuanya. Jika kau minta kepada Allah. Nabi tidak pernah mengatakan jika kau mintalah kepada Allah, setelah itu mintalah kepadaku. Enggak pernah Nabi mengatakan begitu. Minta saja kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Istighosa kepada Allah. Enggak perlu harus tawassul kepada syekh ini, syekh itu. Terakhir, khususan ila Syekh Abdul Qadir Waru. Abdul Qadir itu akeh. Mesti ini kok jawab Jailani, kenapa? Gitu loh. Ya. Misalnya akrab di telinga antum. Au al-isti'anah bihi fima la yaqdiru alaihi illallah. Atau meminta pertolongan
kepada seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh Allah saja. Contoh, meminta untuk memindah awan agar hujan dipindah. Mbak, tolong Mbak, aku duwe gawe, pindahan iki udane. Gawa rono, aja nang Mojokerto, gawa nang ngene Mojo ndi? Mojosari. Ya, ado pisan gak apa-apa nang Kertosono, pindahan nang Jombang gak apa-apa. Padahal yang mampu memindah awan cuma siapa? Allah. Dia minta kepada dukun, minta kepada paranormal, minta kepada pawang. Ucapan seperti itu, ucapan kemurtatan. Kalau seandainya dia minta, Pak Yai, ulama, tolong dong antum berdoa kepada Allah supaya Allah memindah hujan. Boleh nggak? Nah, kalau itu boleh. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ketika dia minta supaya hujan dihentikan, maka Nabi mengangkat kedua tangan ketika itu sedang berkhutbah. Saat itu hujan sepekan, tidak pernah putus dan tidak pernah jumpa matahari. Sehingga terputus jalan-jalan, banjir, banyak ternak-ternak yang mati. Pada saat khutbah beliau mengangkat tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami yang jauh, bukan di atas kami. Allahumma alal akam waddirab, turunkan di atas bukit atau gunung, waddirab, di tempat-tempat penampungan air, wabutunil audiyati, di lembah-lembah bumi, wa manabitis syajari, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon kayu, yaitu di hutan. Itu doa Rasulullah. Maka seketika saat itu hujan berhenti dan matahari pun muncul. Ya gara-gara dulu dia minta, kenapa kekeringan? Tahu-tahu hujan deras selama sepekan dari Jumat ke Jumat. Yo banjir, overdosis. Nah, doa seperti itu boleh diamalkan. Mintanya kepada Allah, bukan minta kepada pawang. Pawang, sampe nisok mindah udan, aku duwe gawe. Wis kadung pesen nih, catering 1000 packs. Engko nek udan gak ono sing teko. Tekor aku kok gak ono sing bawa. Ya, tolong pindahan sampean wani piro? 1 juta, kakean, kelarangan 500 saya, ya wis, deal. Syirik, murtad. Wis murtad, tiba-tiba kak situ dan deres malahan. Kapok kon, ya kan? Rugi dunia akhirat. Kemudian diantaranya murtad dengan ucapan, dengan lisannya, dia berkata, dalam bentuk al-isti'adzatu bihi fi dzalik, yaitu meminta perlindungan, al-isti'adzah. Mbah, nun sewu mbing Mbah, kula nyuwun perlindungane Mbah, sampun ganggu anak putu kula. Itu termasuk minta perlindungan. Sampun ganggu kula Mbak, kula namung gadai niki rokok siji. Dengan ucapan itu dia murtad. Kadang-kadang ketika dia melewati tempat-tempat yang dianggap angker, tempat-tempat yang banyak terjadi kecelakaan, dia ucapkan kalimat non sewu Mbak, amit nggih Mbak, sampun gudha kula. Kalau nyuwun perlindungan, langsung dia murtad dengan ucapannya itu. Kadang-kadang nggak pakai ngomong, pakai isyarat. Konek liwat kono, ngopo ngebelo, tintin. Konek gak ngebel lali kon, hati-hati. Nah ini sudah. Walaupun itu bukan ucapan. Nah, oleh karena itu jenis kedua, ar-riddatu bil fi'li, murtad karena sebab perbuatan, kasujudi lis-sanam wasyajar, sujud kepada patung berhala atau kepada pohon. Ono ringin. Ternyata ada ritual bahwa ringin ini sudah umurnya ratusan
tahun. Di situ dilakukan ritual. Di antara ritualnya ada gerakan sujud. Meskipun dalam hatinya dia tidak niat untuk beribadah, tetap perbuatan sujud itu bagian dari ibadah. Terus sujud nang tanduran kayak apa gitu loh. Termasuk bukan kepada benda-benda mati seperti itu. Wal hajar juga kepada batu. Wal kubur juga sujud ke kuburan. Bahkan bukan hanya sujud, melebuhe nang kuburan ae berangkang. Begitu sampai di hadapannya sujud mari berangkang. Ada yang seperti itu. Murtad itu sudah keluar dari Islam. Meskipun dia nggak ngucapkan apa-apa. Kulo niki namung melok-melok, lah kabeh berangkang nggih. Kulo nggih tumut berangkang, kabeh sujud nggih kula sujud. Taubat kepada Allah Jalla wa'ala kalau kau melakukan itu. Apalagi sampai sholat di depan kuburan. Nabi SAW bersabda, buka Muslim 918. Beliau melarang duduk-duduk di atas kuburan. Dan juga beliau melarang sholat menghadap ke kuburan, gak boleh. Walaupun kau sholat itu mintanya kepada siapa? Allah. Sholatnya kepada Allah. Sholat 5 waktu misalnya. Sholat sunnah. Tapi menghadap kuburan. Gak boleh. Dilarang. Apa kata Nabi SAW? Dari Abu Murtadi Al-Gonawi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Janganlah kamu duduk di atas kuburan. La tajlisu alal qabri. Jangan kau duduk di atas kuburan. Dan jangan pula kamu sholat menghalangi ke kuburan. Apa? Dan jangan pula kamu sholat menghadap ke kuburan. Wala tusalli ilaiha. Dan jangan kalian sholat menghadap kuburan. Duduk-duduk. Makanya hati-hati kalau antum mengantar jenazah. Jangan sampai kuburan diinjak-injak. Jangan sampai kuburan diduduk-duduki. Berdirilah di sela-selanya. Kalaupun kau harus duduk capek, duduklah di sela-selanya, bukan di atas kuburan. Tapi sekarang kadang orang anteng nang kuburan. Soalnya dikai payon, kayak payona. Ngisore di keramik. Lungguh anteng nang kono. Berhari-hari sampai ngatam nopo. Hah? Hatta yang kau khatamkan Al-Quran. Tidak ada contoh dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in seperti itu. Apalagi sampai kau sholat menghadapnya. Wadzabhula, atau kau menyembeli di sekitarnya. Ayo rek, supaya desa iki aman, tentrem. Ayo kabeh warga desa saiki ngompol nang punden. Apa punden itu? Punden wong sing babat alas desa iku. Nek ana apa-apa kudu apa? Nuwun sewu dulu. Ayo kumpul supaya desa iki resik, aman, tentrem. Panene selalu gemak ripah lo. Jinawi misalnya. Ayo nang punden, ayo nyembelih apa? Nyembelih wedhus, sing duwe sapi dibeleh sapine. Atas nama pundennya. Menyembelih di tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka kalau menyembelih hewan, sembelihan di mana? Di dekat berhala-berhala mereka. Di dekat Latta, Uzza, Manat, Hubal. Bahkan darah-darah itu dilumurkan kemana? Dilumuri ke berhala-berhala itu. Darahnya. Itulah yang dilakukan. Wa ilqa'ul mushaf fil mawatinil qadra. Meletakkan mushaf Al-Quran
di pijakan kaki tempat pembuangan kotoran atau WC. Ini termasuk murtad. Dan biasanya orang yang melakukan ini sedang ngelakoni ngelmu. Biasanya yang datang kalau ini sukses, tidak sekedar jin-jin kerucuk, tapi raja jin yang datang. Memberikan tawaran, kon kepingin opo? Dunyo? Harta? Tahta? Kedudukan? Atau wanita? Atau kok kepingin sakti? Biasanya pengen sakti. Isok mumbul, melakunang banyu, sakti mondro, guno. Itu biasanya ini. Kebal, ora tedas tapak paluning pande, otot kawat, balung, wesi, rai. Orang amalkan amalan seperti ini. Biasanya sudah tidak tahu malu. Maka raja jin itu bisa datang kalau dia melakukan ini. Wa amalus sihri, atau dia mengamalkan amalan sihir. Wa ta'allumuhu wa ta'limuh, mempelajarinya dan mengajarkannya. Mengamalkannya murtad, mempelajarinya murtad, apalagi mengajarkan. Belajar, mengamalkan, mengajarkan. Semua aspek ini mengeluarkan dia dari Islam. Jangan belajar sihir. Aku rek, ya apa kau ono sing kau ono wong wedok sing tertarik nang aku. Wis aku tak belajar ilmu apa? Pelet. Ya, ilmu pelet yang kemudian di Arabno, ilmu apa? Mahabbah. Ilmu cinta. Tapi syaratnya kira soro kudu golek kembang cempaka lho. Wis samono ae, kata terus no. Ya, soro iki rek. Kalau kau mempelajari itu, berarti kau murtad keluar dari Islam. Makanya kalau sekarang masih punya bukunya Mujarobat Akbar ya. Wis obongen nek gak kon dadi murtad sampai salawase. Karena masih menyimpan buku apa? Sihir, jimat, azimat, khawarik yang di situ disebutkan tentang bagaimana caranya memiliki ketangguhan dan kehebatan. Hati-hati, kitab-kitab seperti itu dijual bebas, antum bisa akses dengan mudah, apalagi sekarang. Saiki online bisa, saiki hati-hati. Aja disimpan kon. Niatmu itu pasti diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Iki tepak rek, tak lebono keranjang ae. Walaupun dia tidak membeli fisik, tapi membeli PDF-nya. Hati-hati kamu. Ini. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallahu mu'taqidan hillihi. Dan berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah dengan keyakinan akan kehalalannya. Maka orang ini murtad. Dia berhukum dengan hukum selain Allah. Hukum waris perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Tapi kemudian dia memakai hukum selain Allah, hukum produk manusia. Wis timbangane ribut sing adil menurut dia apa? Sama rata. Titik akeh sing penting podo. Dia pakai produk hukum itu. Sing penting rek keripik gedang godho telo, titik edang podo krasa wis podo ae aja dibedakno. Dan dia pakai produk itu dengan keyakinan boleh akan kehalalannya. Sementara apa? Menganggap bahwa hukum waris secara Islam telah ketinggalan zaman, sudah tidak berlaku, sudah tidak up to date lagi. Maka orang itu murtad dengan perbuatannya. Hati-hati.
Maka kembali kepada hukum Allah agar kita selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan. Karena kemurtadan itu sekalipun tidak diucapkan, tapi ketika kau melakukannya dengan satu aktivitas amaliyah perbuatan, maka seseorang bisa menjadi murtad. Wallahu a'lam. Insyaallah ini masih berkelanjutan. Ridda bil i'tiqad, ar-ridda bisyak, dengan keraguan-raguan, dan juga bagaimana hukum bagi mereka orang-orang yang murtad, cara menanganinya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Ini gimana caranya? Kalau enggak masuk lagi kan keluar, gimana? Ya, baik. Tentu ucapan yang diucapkan itu berdasarkan keyakinan di dalam hatinya. Contoh tadi, mencela Rasul SAW itu termasuk di antara murtad keluar dari Islam karena ucapan. Dan di dalam penjelasan pembatal keislaman Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan itu diucapkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menurut beliau itu diucapkan dengan main-main atau dengan sungguh-sungguh tetap murtad. Dengan main-main tetap murtad. Dengan sungguh-sungguh tetap murtad. Kecuali yang diberi tolerir, diberi rukhsah, yang dipaksa, diancam, dibunuh. Baru kalau dia terpaksa mengancam jiwanya, dia ucapkan kalimat itu, maka dia tidak termasuk murtad. Tapi sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh, main-main atau tidak main-main, tetap jatuh hukumnya. Makanya jangan mempermainkan agama. Kalau itu sudah masuk wilayah agama, harus hati-hati. Dan kalau itu terjadi, taubat kepada Allah. Maka bagaimana cara taubatnya? Ya, aturan-aturan taubat diikuti. Dan perbaharui imanmu. Jaddidu imanakum. Perbaharui imanmu. La ilaha illallah, dengan mengucap la ilaha illallah. Dulu ada seorang yang mengucapkan kalimat demi Latta. Ini padahal sumpah. Sumpah menyebut nama selain Allah itu syirik. Tapi syirik kecil. Tapi sungguh pun syirik kecil, belum mengeluarkan dari Islam, disuruh memperbaharui dengan ucapan la ilaha illallah. Buka Sahih Muslim 1634. Iya. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama togut. La tahlifu bi ismi togut. Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama togut. Togut ma ubida bi ghairillah. Apa saja yang diibadai selain daripada Allah itu togut. Minal jin, minan nas, dan juga apapun termasuk benda-benda mati. Kemudian, dan jangan pula dengan menyebut nama bapak kalian. Iya. Dan juga wala bi ismi abaikum. Jangan menyebut nama-nama bapak kalian. 35. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, aku datang kepada Nabi SAW serombongan dengan... berarti sebelumnya Pak. 33, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa di antara kamu bersumpah dengan menyebut nama Lata, dengan nama Latta, salah satu nama berhala, danyang, bau rekso, menyebut nama Mbah Sangkil misalnya, apapun namanya, kau bersumpah menyebut selain nama Allah, wallahi, tallahi, billahi, ini menyebut nama Latta, dan ini syirik, walaupun syirik kecil, bersumpah menyebut nama selain Allah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Maka hendaklah dia segera menyebut La ilaha illallah. Faqul la ilaha illallah. Maka ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan siapa yang mengajak temannya berjudi, ayo judi, ayo mumpung ono diskon iki pasang slot. Ngajak temannya berjudi. Walaupun enggak jadi, apa yang harus dilakukan? hendaklah dia segera bersedekah. Maka hendaklah dia bersedekah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean sering nggak ngajak-ngajak bermaksiat? Pian, terus kafarotnya wis sedekah. Burung, wong ilmune gak ru, terus saiki nek ngajak-ngajak bermaksiat iku walaupun gak jadi, Nabi perintahkan untuk bersedekah kalian. Wallahu a'lam. Baik, yang lain? Online Ustaz. Nah, silakan. Bismillah. Ustaz mau menanyakan amalan Jumat terakhir di bulan Rajab. Disuruh baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Maka Allah akan cukupkan rezekinya selama 1 tahun. Apakah ini ada dalilnya? Kok baru krungu aku rek? Lumayan nih dicukupi rezeki setahun nih. Dengan mengamalkan amalan hari Jumat terakhir bulan Rajab. Kelihatannya kalau model-model gini itu kalau enggak dhaif palsu. Ya, bilang aja saya belum menemukan dalilnya. Kalau antum yang bertanya itu menemukan dalilnya di kitab mana dan sahih, saya yang mengamalkannya nanti. Dan akan saya sebarkan ke pengajian-pengajian. Kalau ternyata hadis itu sahih. Kalau enggak, wal iyadu billah, jangan kalian amalkan. Ya. Ya sudah amalkan yang sudah ada aja. Jangan cari-cari yang aneh, yang lain-lain, yang kadang-kadang enggak jelas. Kadang-kadang karena hadis ini, wah krek aku dicukupi setahun nih. Wis aku gak nyambut gawe ya ini. Efek dampak negatifnya bisa begitu. Makanya kadang-kadang hadis palsu itu kadang-kadang enggak logis, enggak masuk akal. Kan banyak viral itu. Siapa yang mengingatkan seseorang untuk berpuasa sehari di bulan Rajab, dia akan mendapatkan ini dan itu. Dia akan dibebaskan dari neraka. Cenae, dibebaskan neraka. Hanya karena ngiling noto. Meneo, poso, Rejeb, bebas. Gendaan mari ngono ya. Enak. Itu enggak logis, makanya hadis-hadis palsu itu rata-rata enggak masuk akal gitu. Baik, saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.